Assalamualaikum. Jadi bagian ini bagian kedua dari lapisan bumi yang dinamakan litosfer. Nah, bagian yang sangat serem sebenarnya ya, pengetahuan dasar bagi kita, sehingga kita nggak panik ntar kalau ada orang tanya atau kebetulan kita juga mengalami hal yang sama. Ya, kita di Indonesia beberapa kali kita rasakan gempa misalnya. Kenapa ada gempa? Kenapa begini? Kenapa begitu? Bisa jadi kalian nanti dewasa akan menjadi penemu alat yang sangat penting untuk mendeteksi gempa. Sampai sekarang belum ada alat yang bisa mendeteksi atau memperkirakan kapan gempa akan terjadi. Makanya kita selalu panik kalau ada gempa, karena kita nggak persiapan sebelumnya. Di bab ini seru banget, kita akan tahu sejarah, cerita kenapa kok bisa ada gempa, ada tsunami, gunung berapi. Kan sempat juga tuh kemarin kejadian di Anyer ya, Anyer tempat favorit orang Jakarta untuk liburan lah salah satunya. Tiba-tiba ada tsunami. Nah, tsunami jenis apa ini? Sama nggak dengan tsunaminya Aceh? Nah, di sini kita bisa tahu. Dari pelajaran ini kita bisa tahu, kita bisa paham apa kondisinya, kenapa begini, kenapa begitu. Oke, kita mulai. Oke, sekarang kita membahas tentang litosfer. Litosfer ini komponen bumi yang berupa padatan. Jadi lapisan tanah ini kan punya struktur tanah yang berbeda. Bagian atas itu tanah humus yang bisa dipakai untuk cocok tanam. Bagian tengah strukturnya lebih keras, tersusun dari bebatuan keras, seperti pada gambar. Litosfer ini berasal dari bahasa Yunani. Litos, batuan, dan sfera itu lapisan. Jadi lapisan batuan artinya. Nah, pengertian luasnya, litosfer ini adalah seluruh bagian padat bumi termasuk intinya. Di video sebelumnya kita sampaikan bahwa sebagian dari inti bumi berupa padatan. Bisa lihat di link di atas. Nah, struktur bumi padat ini terdiri dari kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Kerak bumi itu ada kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua ya kerak bumi yang ada di daratan. Nah, kerak samudra itu kerak bumi yang ada di dalam lautan. Kan di video sebelumnya kita udah lihat juga ada kerak, ada mantel, dan ada inti. Mantel bumi itu ada dua juga, mantel atas dan mantel bawah. Sedangkan inti bumi juga ada dua. Inti luar bentuknya cairan pekat dan inti dalam cairan juga tapi hampir menyerupai padatan. Nah, jadi kita akan belajar teori tektonik lempeng dan teori gempa bumi dan gunung berapi. Oke, kita mulai. Jadi, teori tektonik lempeng ini misal, benua-benua di dunia, Amerika, Afrika, Asia, Eropa. Kalau misalnya gambar dari semua benua-benua itu kita potong, nah terus disatukan, ternyata bentuknya menjadi satu kesatuan seperti puzzle. Sehingga salah satu ahli meteorologi asal Jerman namanya Alfred Wegener mengajukan teori yang disebut teori pergerakan benua atau continental drift. Yang intinya adalah bahwa menurut Wegener, zaman dulu itu semua bumi sebetulnya menyatu. Jadi sebuah daratan yang sangat luas. Diperkirakan 200 juta tahun lalu,
benua ini terpisah, terus bergerak menjauh secara perlahan. Oh iya, ini ahli meteorologi ya, bukan metrologi. Kalau ahli metrologi itu artinya ahli pengukuran. Makanya kalau kita di pom bensin itu ada sertifikasi oleh Badan Meteorologi. Nah, yang ini meteorologi yang mempelajari tentang hal-hal seperti ini. Selain bentuk benua, penemuan fosil juga mendukung teori pergerakan benua ini. Contohnya misalnya fosil Mesosaurus itu ditemukan di Amerika Selatan dan di Afrika. Mesosaurus itu cuma hidup di darat dan air tawar. Jadi nggak mungkin dia berenang di samudra untuk sampai dari satu benua ke benua lain. Dalam hal ini benua Amerika Selatan ke Afrika atau dari Afrika ke Amerika Selatan. Jadi Wegner menganggap bahwa Mesosaurus itu hidup di benua tersebut pada saat benua masih menyatu. Terus selain itu ada penemuan fosil lain yang mendukung teori ini. Misalnya fosil Sinognathus yang juga ditemukan di Amerika Selatan dan Afrika. Terus fosil Plistrosaurus yang ditemukan di Afrika, India, dan Antartika. Juga fosil tumbuhan Glossopteris ditemukan di Amerika Selatan, Afrika, India, Antartika, dan Australia. Nah, kalau benua itu pernah menyatu, bebatuan yang menyusun benua itu akan punya kesamaan. Misalnya, struktur bebatuan di pegunungan Appalachian di Amerika Serikat itu punya kesamaan dengan batuan di Greenland dan Eropa Barat. Selain itu juga batuan di Amerika Selatan dan Afrika juga punya kesamaan. Nah, kesamaan-kesamaan ini menunjukkan bahwa benua pernah menyatu. Tapi begini, teori pergerakan benua yang diajukan Wegner ini tidak dapat menjelaskan bagaimana benua berpisah atau bergerak menjauh. Sehingga teori pergerakan benua Wegner ini ditolak oleh para ahli pada saat itu. Terus awal tahun 1960-an, seorang ilmuwan dari Princeton University ini salah satu universitas terbaik di Amerika. Kalau di Amerika, universitas-universitas terbaik ini disebut sebagai Ivy League University. Ilmuwan dari Princeton University ini bernama Harry Hess. Beliau mengajukan teori yang disebut dengan sea floor spreading atau pergerakan dasar laut. Pak Hess ini menjelaskan bahwa di bawah kerak bumi tersusun atas material panas dan memiliki massa jenis yang rendah. Ya, intinya enteng lah. Jadi di bawah itu materialnya panas dan enteng. Sehingga material itu naik ke punggung kerak samudra. Terus material bergerak ke samping bersama dasar kerak samudra, sehingga bagian dasar kerak samudra itu menjauh dari punggung kerak samudra dan membentuk sebuah patahan. Kira-kira seperti gambar ini. Karena dasar kerak samudra menjauh, jadi terbentuk patahan. Oleh karena itu, magma naik ke atas, mengisi patahan itu. Nah, magma yang telah sampai ke patahan akan mendingin, terus membentuk kerak yang baru. Teori sea floor spreading ini bisa menjelaskan bagaimana proses terbentuknya lembah maupun gunung bawah laut. Terus juga hasil penelitian ternyata usia bebatuan dasar laut, hasil penelitian menunjukkan bahwa usia batuan pada punggung kerak samudra itu lebih tua dari usia bebatuan pada dasar kerak. Sehingga batuan di punggung kerak samudra baru terbentuk karena adanya efek sea floor spreading. Nah, penelitian tentang usia batuan dasar laut itu dilakukan dengan kapal Glomar Challenger pada tahun 1968. Sekitar tahun 1960, para ilmuwan mengembangkan teori berdasarkan continental drift tadi dan juga sea floor spreading. Teori ini disebut sebagai teori tektonik lempeng. Jadi kerak bumi dan bagian atas dari mantel bumi terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian inilah yang disebut lempeng. Lempeng ini sifatnya plastis, ya mirip-mirip plastik lah, dan dapat bergerak. Lempeng ini tersusun dari kerak dan bagian atas mantel bumi, seperti di gambar. Jadi menurut teori ini, bagian luar bumi tersusun dari litosfer yang dingin dan kaku, atau tadi disebut lempeng itu.
serta tersusun oleh astenosfer. Nah, astenosfer ini yang bersifat plastis yang letaknya di bawah lempeng, sehingga lempeng ini seolah-olah mengapung dan bergerak di atas astenosfer ini. Nah, lempeng ini bisa bergerak, bisa saling menjauh, bisa saling mendekat juga. Kalau dia bertemu, maka terjadi tubrukan antar lempeng. Jenis pergerakan lempeng ini bisa dilihat di gambar ini. Pergerakan sebuah lempeng akan mengakibatkan perubahan pada lempeng lain. Lempeng-lempeng ini bisa bergerak secara terpisah, bisa juga bersamaan. Kalau saling menjauh disebut divergen atau divergen. Contohnya lempeng Indo-Australia bergerak menjauh dari lempeng Antartika. Terus lempeng Amerika Utara bergerak menjauh dari lempeng Eurasia. Pergerakan divergen ini mengakibatkan peristiwa patahan atau retakan. Contoh patahan terbesar di dunia adalah patahan San Andreas di California, Amerika Serikat. Panjangnya sampai 1.300 km. Nah, kalau dua lempeng ini saling mendekat, maka disebut konvergen. Contohnya, lempeng Indo-Australia dengan lempeng Filipina. Terus, lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Pergerakan lempeng yang konvergen ini, yang saling mendekat ini, akan mengakibatkan tabrakan antar lempeng. Akibatnya, terjadi yang dinamakan subduksi dan tabrakan antar benua. Jadi subduksi ini hasilnya adalah lempeng samudra menyelusup ke bawah lempeng benua. Salah satu akibatnya terbentuknya palung laut. Palung laut ini bagian laut yang sangat dalam. Nah, contoh tabrakan antar benua itu terbentuknya pegunungan Himalaya. Jadi, dua lempeng benua tabrakan mengakibatkan salah satu kerak benua terdorong ke atas dan membentuk pegunungan. Oke, itu di halaman 105 kan ada gambar. Gambar yang intinya tentang air mendidih. Gambar itu menunjukkan proses konveksi yang terjadi di air panas. Terus apa hubungannya dengan topik ini? Nah, ini menunjukkan apa yang terjadi di dalam bumi, yaitu inti bumi yang memiliki suhu sampai 6.000 derajat Celcius memanaskan material mantel bumi di bagian bawah. Sehingga bagian bawah itu naik. Nah, ini hampir sama dengan yang terjadi pada air mendidih. Kenapa naik? Karena kalau di air mendidih, bagian bawah yang terkena panas itu berubah menjadi udara. Udara ini lebih ringan dari air tentu saja, sehingga dia naik ke atas. Atau istilah lainnya adalah memiliki massa jenis yang lebih kecil, sehingga naik ke atas, naik ke permukaan. Sesampainya di permukaan, suhu gelembung-gelembung uap air tadi akan turun, sehingga kembali lagi ke wujud air, walaupun sebagian kalau di air panas ada yang menguap. Nah, yang dipanaskan tidak selalu berubah fasa menjadi udara, tapi tetap memiliki massa jenis yang lebih rendah sehingga dia akan naik ke permukaan. Nah, proses konveksi yang sejenis inilah yang menurut para ilmuwan menyebabkan pergerakan lempeng. Kemudian ketika lempeng bergerak, terjadilah interaksi antar lempeng, ya kan? Interaksi ini artinya hubungan, terjadi hubungan antar lempeng. Yang tadi bisa menjauh, bisa mendekat. Kalau hubungannya antara lempeng benua dan lempeng samudra, bisa terbentuk palung laut. Kalau antar lempeng benua cenderung terjadi pegunungan. Selain itu, ketika lempeng bergerak akan dilepaskan sebuah energi gelombang seismik atau yang kita rasakan sebagai gempa. Jadi lempeng bergerak ini akan mengakibatkan gempa. Nah, gempa ini juga seringkali berhubungan dengan aktivitas gunung berapi. Lengkapnya gempa bumi dan gunung berapi kita bahas setelah rehat sebentar. Oke, istirahat bentar. Jangan lupa klik like dulu dan subscribe. Atau subscribe dulu, lonceng, dan like. Ya, makasih. Kita lanjut. Sekarang kita bahas gempa bumi dan gunung berapi, halaman 108. Tapi halaman 107 itu masih ada ternyata terlewat kotak ayo mencoba. Jadi intinya adalah mensimulasikan konveksi inti bumi. Segala peralatan dan uji cobanya kira-kira akan menjadi seperti gambar ini. Bedanya dari gambar adalah diberikan pewarna makanan, terus diletakkan potongan-potongan kertas di permukaan air.
sehingga kita bisa lihat apa yang terjadi dengan potongan-potongan kertas itu. Selamat menikmati, selamat mencoba. Kita lanjut ke gempa bumi dan gunung berapi. Di gambar itu kan ada dua ya, dua-duanya pegang batang pohon. Satu dibengkokkan tidak sampai patah, satu lagi dibengkokkan sampai patah. Nah, ketika membengkokkan sampai patah inilah kita bisa merasakan getaran pada batang atau ranting tersebut. Nah, pergerakan lempeng ini efeknya hampir sama dengan ketika ranting dipatahkan. Kan tadi ada dorongan-dorongan tertentu yang membuat lempeng ingin bergerak. Karena gaya yang cukup besar dari pergerakan lempeng ini, makanya bebatuan di lempeng akan menegang. Jadi lempengnya berubah bentuk. Bahkan ada yang patah atau bisa juga kembali ke bentuk semula kalau gayanya hilang. Nah, batuan pada lempeng ini mengalami perubahan bentuk secara perlahan dalam jangka waktu tertentu. Perubahan bentuk ini istilah lainnya adalah deformasi. Ketika batuan itu menegang atau mengeras, maka energi potensialnya terus bertambah. Nah, kalau lempengnya bergerak atau patah, maka energi itu dilepaskan. Energi inilah yang mengakibatkan adanya getaran yang merambat melalui material bumi lainnya. Getaran ini disebut gempa bumi. Kalau energi yang dilepaskan itu besar, maka getarannya juga besar atau makin terasa. Nah, ketika lempeng ini patah menjadi dua bagian, masing-masing bagian kan akan bergerak menjauh ya. Karena awalnya satu, patah jadi menjauh. Daerah lempeng yang patah ini disebut sebagai patahan atau sesar atau bahasa Inggrisnya adalah fault. Yang tadi ditunjukkan salah satu patahan terbesar ada di California. Nah, sesar itu bisa dibedakan jadi beberapa jenis, tergantung gimana gayanya bekerja pada lempeng, seperti pada gambar. Kalau lempeng itu ditarik berlawanan, akan terbentuk sesar normal. Jadi struktur batuan lempeng yang ada di atas sesar akan bergeser turun dibandingkan batuan lempeng yang ada di bawah sesar. Nah, kalau lempengnya saling mendekat, jadi kan saling menekan ya. Sehingga struktur batuan lempeng bagian atas bergerak naik. Nah, ini disebut reverse fault atau sesar terbalik. Satu lagi kalau bergesernya ke samping. Tadi menjauh, mendekat, terus ini ke samping. Nah, ini hasilnya disebut track slip fault atau sesar geser. Tadi itu kan sedikit ilustrasi kalau ranting kita bengkokkan sampai patah ya. Nah, getaran yang dirasakan sepanjang ranting itu kalau pas dia patah, sumbernya dari patahan kayu. Kemudian getaran itu merambat sepanjang ranting sampai terasa di tangan. Gempa juga sama. Getaran yang merambat itu atau disebut dengan gelombang, merambat panjang permukaan bumi dan gelombang ini disebut gelombang seismik. Nah, pergerakan lempeng di sepanjang sesar tadi itu melepaskan energi. Energi ini adalah energi potensial ketika lempeng terkena gaya. Kemudian energi ini merambat dalam bentuk gelombang seismik tadi itu. Nah, titik yang menjadi pusat gempa disebut hiposentrum. Permukaan bumi yang berada di atasnya hiposentrum, karena biasanya hiposentrum itu ada di kedalaman bumi tertentu. Nah, titik di permukaannya itu disebut epicentrum. Waktu terjadi pergerakan lempeng, gelombang seismik itu muncul di hiposentrum. Terus dia merambat ke semua arah, baik ke bagian dalam bumi, juga ke bagian permukaan. Nah, di permukaan inilah yang menyebabkan kerusakan waktu terjadi gempa. Kalau yang merambat di dalam bumi, dibedakan menjadi gelombang primer atau disebut P-wave yang geraknya melalui bebatuan yang getarnya searah dengan arah rambat gelombang itu sendiri sehingga gelombangnya gelombang longitudinal, dan satu lagi adalah gelombang sekunder atau S-wave yang merambat melalui batuan dengan menggetarkan partikel batuan tegak lurus dengan arah rambat gelombang. S-wave ini atau gelombang sekunder ini bentuk gelombangnya adalah transverse
transversal. Gelombang seismik di permukaan bumi menghancurkan bangunan yang ada di atasnya. Nah, gelombang ini merambatnya dengan menggetarkan batuan dan tanah yang sejajar dengan permukaan bumi. Perambatannya pelan, tapi kekuatan penghancurannya besar. Terus perambatannya kompleks. Beberapa gelombang menggerakkan batuan sama tanah itu seperti ombak. Nah, ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi ini disebut seismologi. Ilmuannya disebut ahli seismologi. Terus alatnya untuk mencatat gelombang gempa tadi disebut seismograf. Seismograf ini isinya adalah gulungan kertas yang terpasang di tabung berputar. Di atas kertasnya ada jarum dengan pena. Ketika ada goyangan gelombang seismik itu, gulungan kertas tadi akan bergetar, tapi jarumnya diem. Nah, jarum dengan pena inilah yang akan gambar grafik gelombang seismik tadi itu di kertas. Tingginya garis yang di kertas itulah menunjukkan besarnya gempa yang disebut dengan magnitude. Grafik hasil pencatatannya disebut seismogram. Nah, hasil pencatatan seismogram ini dapat menentukan jarak epicentrum dan stasiun seismik. Jadi gelombang primer itu merambat lebih cepat dibanding gelombang sekunder, sehingga gelombang primer tercatat lebih dulu di seismograf. Dalam seismogram seperti ini, gelombang primer dan sekunder digambarkan terpisah. Jarak antara gelombang primer dan sekunder itu menggambarkan adanya perbedaan waktu datangnya gelombang. Semakin jauh perbedaan waktu datangnya gelombang, maka semakin jauh pula letak episentrumnya. Atau dengan kata lain, jadi semakin jauh posisi kita terhadap titik pusat gempa. Nah, kalau beberapa tempat pakai informasi ini, mereka bisa membuat lingkaran radius. Artinya diperkirakan jarak dari masing-masing titik itu. Pertemuannya itulah episentrumnya. Sehingga untuk memastikan letak pusat gempa digunakan data dari beberapa stasiun seismik. Kekuatan gempa dinyatakan dengan skala Richter. Pengukurannya didasarkan pada amplitudo atau grafik gelombang seismik di seismogram tadi itu. Skala Richter itu sebetulnya menunjukkan besarnya energi gempa yang dilepaskan. Rentangnya antara 1 sampai 10. Tiap kenaikan satu skala, energi gempa yang dihasilkan itu 32 kali lebih besar. Misalnya 6,8 skala Richter itu melepaskan energi 32 kali lebih besar dibandingkan dengan gempa dengan kekuatan 5,8 skala Richter. Semakin besar magnitudo sebuah gempa, energi yang dilepaskan juga semakin besar, sehingga kerusakannya juga semakin besar. Nah, tabel ini menunjukkan kategori gempa berdasarkan magnitudo dan kerusakan yang ditimbulkan. Di halaman 114 itu ada kotak penerapan konsep. Jadi itu ada berita, gempa 5,1 skala Richter atau SR menggoyang Lombok Utara, NTB, Senin dini hari. Diinformasikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG. Gempa terjadi pukul 00.45. Lokasi dengan koordinatnya 7,82 derajat lintang selatan, 116,99 derajat bujur timur, dengan kedalaman pusat gempa 323 km. Gempa itu berada pada 80 km timur laut Lombok Utara, 112 km timur laut Sumbawa Barat, dan 1144 km tenggara Jakarta. BMKG menegaskan gempa ini tidak berpotensi menimbulkan ancaman tsunami. Nah, berdasarkan berita di atas ini, identifikasi besarnya magnitudo gempa, kategori, serta efek dari gempa itu. Di manakah letak hipocentrum dan epicentrum gempa tersebut? Oke, kita mulai satu-satu. Bahwa BMKG itu apa? BMKG itu badan yang bertanggung jawab atas berbagai aktivitas meteorologi, kemudian klimatologi yang terkait dengan iklim dan perubahannya, serta geofisika. Nah, hipocentrum dan epicentrum kan tadi sudah disampaikan, bahwa yang di dalam bumi yang merupakan titik utama gempa adalah hipocentrum, sedangkan epicentrum titik di atasnya. Jadi nomor 2 sudah bisa dijawab ya. Yang ada kedalamannya itu adalah
hipocentrum. Kemudian magnitudo gempa, kategori serta efek dari gempa itu ya bisa dilihat dari situ. Ini tidak terlalu sulit. Oke, kita lanjut. Sebagian besar kerusakan akibat gempa bumi ini diakibatkan oleh gelombang yang merambat di permukaan bumi. Ketika gempa itu terjadi di dasar laut, gerakan lempeng itu akan mendorong air laut ke atas, sehingga timbul gelombang yang besar dan kuat. Gelombang ini bisa mengalir sampai ratusan kilometer ke semua penjuru dari episentrumnya, dari titik di permukaannya itu tadi. Gelombang air laut ini disebut sebagai tsunami. Pusat gelombang tsunami biasanya berada di laut yang lokasinya jauh dari pantai. Gelombang ini ketika masih di tengah laut, tingginya paling sekitar 1 meter. Tapi dia merambat kecepatannya 500 sampai 1000 km per jam. Bayangkan kalau kita lagi ngebut itu, paling sekitar 100 km per jam. Ini artinya bisa 10 kali kecepatan mobil ketika ngebut. Nah, ketika mendekati pantai, kecepatannya sudah menurun. Ya, sekitar 30 km per jam. Tetapi tinggi gelombangnya ini sudah meningkat sampai puluhan meter. Belum gelombang tsunami ini sampai pantai, air laut yang ada di pantai tiba-tiba surut. Nah, kalau tiba-tiba surut begini, biasanya tanda bahaya akan terjadi tsunami. Kalau digambar bisa dilihat di halaman 116. Kenapa tiba-tiba surut? Ya karena airnya ketarik oleh gelombang tsunami sebelum gelombang itu sampai ke pinggir pantai. Itulah yang membuat tsunami menjadi sangat besar. Di halaman 116 ini juga disampaikan, ada salah satu gempa di Iran, korbannya sampai 50.000 jiwa. Tabel di halaman 117 menunjukkan beberapa kasus gempa yang sudah terjadi dan jumlah korban, terutama gempa-gempa besar dari tahun 89 sampai 2003. Tahun 2004 terdapat gempa yang menimbulkan tsunami, menerjang sampai 14 negara. Salah satu yang terdampak paling besar adalah Indonesia di bagian Aceh dan Sumatera Utara. Tsunami ini menewaskan lebih dari 230.000 jiwa. Bagian ini mengajak kita untuk ikut berusaha mengurangi jumlah korban jiwa akibat gempa. Salah satunya dengan memahami daerah yang sering terjadi gempa. Kalau daerah itu sering terjadi gempa, maka kita bisa mempersiapkan diri karena memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terjadi gempa lagi. Nah, kita di Indonesia ini termasuk salah satu daerah yang sering mengalami gempa. Bisa kita lihat di apps-nya BMKG bahwa sering sekali terjadi guncangan gempa, baik itu kecil maupun besar. Terdata dalam 1 tahun itu bisa lebih dari 8.000 kali gempa. Nah, diskusi halaman 117 bagian bawah itu mencoba membahas mengapa di Indonesia sering terjadi gempa bumi. Nah, teman-teman diminta melakukan kajian pustaka. Artinya melihat, membaca, mencoba memahami baik dari buku, dari internet, atau dari sumber lain mengapa Indonesia sering terjadi gempa bumi. Selain mengurangi risiko akibat gempa bumi, kita juga bisa mempelajari beberapa keterampilan, misalnya melakukan P3K dan memahami cara menggunakan alat pemadam kebakaran. Kita juga bisa menyimpan nomor darurat yang bisa dihubungi waktu terjadi bencana, termasuk gempa ini, misalnya ambulan, pemadam kebakaran, tim SAR, dan lain-lain. Tindakan tanggap sebelum gempa bumi bisa dilihat di gambar halaman 118 ini. Nah, kita perlu memastikan apakah rumah kita ini cukup aman dari bahaya akibat gempa bumi, misalnya longsor. Nah, teknologi untuk mengurangi kerusakan saat gempa, diantaranya gedungnya didirikan di atas pondasi yang tersusun atas baja dan karet. Terus struktur bangunannya memang sudah dipersiapkan agar tahan gempa. Untuk mengurangi kerusakan benda yang ada di rumah akibat gempa, bisa kita tata yang berat dan mudah pecah diletakkan di bawah lemari atau rak. Ketika tidak digunakan, kita perlu matikan listrik, air, gas. Nah, gempa bisa datang setiap saat. Seperti sudah kita pelajari, gempa tektonik ini paling besar bersumber dari pergeseran lempeng bumi, sehingga bisa terjadi kapanpun, tidak ada hubungannya dengan
pagi, siang, malam, ataupun cuaca, hujan, panas. Sehingga kita perlu belajar cara menyelamatkan diri dari bahaya gempa ini. Hal yang paling utama harus dilakukan adalah tetap tenang saat terjadi gempa. Tenang ini bukan berarti diam, tapi kita perlu berpikir jernih sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi diri. Misalnya berlindung di bawah meja. Kalau situasi memungkinkan, segera lari ke tempat yang lebih aman. Ketika gempa, kita bisa mencari ruang terbuka yang lokasinya jauh dari gedung tinggi, tebing, tiang listrik, papan reklame, pohon besar, karena dikhawatirkan roboh. Nah, kalau gempa terjadi saat kita dalam perjalanan, mobil baiknya segera berhenti, tapi jangan berhenti di jembatan atau jalan layang. Sama, dikhawatirkan roboh juga. Kalau posisinya ada di jalan miring, mobil perlu direm tangan agar mobil tidak tergelincir. Ketika gempa sudah berhenti, kita perlu menuju titik evakuasi. Titik evakuasi itu daerah yang aman biasanya sudah ditentukan. Di sana juga biasanya bantuan itu dikumpulkan. Nah, bantuannya bisa materi, bisa medis. Kalau kita terjebak dalam bangunan atau reruntuhan, kita perlu menyingkirkan runtuhannya dulu. Tutup mulut atau hidung kita dengan kain atau masker agar aman dari debu reruntuhan. Periksa ada yang terluka atau tidak. Nah, hal-hal yang lain juga perlu diperiksa. Ada nggak kebakaran, gas bocor, listrik yang konslet, serta jangan langsung nyalakan api dalam ruangan. Khawatirnya ada gas bocor. Kemudian bisa minta pertolongan dengan telepon atau membunyikan sinyal, misalnya dengan kentongan. Nah, keluar ruangannya perlu tenang dan tertib. Jangan sampai berbondong-bondong terus malah pada jatuh. Ketika gempa sudah selesai dan kita sudah berada di luar ruangan, sebelum masuk ke ruangan itu perlu dipastikan dulu ada kemungkinan runtuh atau tidak. Artinya memang kita perlu waspada. Ketika kita berada di pantai, perlu diperhatikan kondisi air laut setelah gempa. Kalau tiba-tiba surut, segera menjauh dari pantai karena ada kemungkinan tsunami akan datang. Untuk informasi gempa, kita bisa mendapatkan dari sumber yang terpercaya. Begitu juga apakah akan ada gempa susulan atau gempa itu berpotensi tsunami atau tidak. Semoga selalu diberikan aman sentosa. Kita lanjut ke bagian akhir dari bab ini, yaitu gunung berapi. Nah, sebelumnya kan kita udah pelajari ya bahwa gelembung udara di air mendidih itu bisa naik ke permukaan karena massa jenis yang lebih kecil. Sama dengan air mendidih, batuan cair atau magma juga bergerak ke permukaan karena massa jenis yang lebih kecil dari batuan yang ada di sekitarnya. Naiknya magma ini yang menyebabkan erupsi. Erupsi itu ya gunung meletus lah. Nah, erupsi ini terjadi di gunung berapi. Subbab ini membahas tentang gunung berapi ini. Nah, magma atau batuan cair tadi yang keluar dan ngalir ke permukaan bumi ketika terjadi gunung meletus itu disebut sebagai lava. Gunung berapi ini punya lubang yang bentuknya melingkar di daerah puncaknya, disebut sebagai kawah. Waktu erupsi, waktu meletus, magma dan material lain ini dimutahkan melalui kawah itu tadi. Nah, ketika terjadi erupsi, lava terus material-material tadi itu bisa dimuntahkan sampai ribuan meter kubik ke udara. Tinggi sekali, makanya bisa kelihatan dari jauh. Ketika material itu terdorong ke atas, yang awalnya cair itu mendingin terus jatuh dari langit. Nah, inilah yang disebut sebagai hujan debu vulkanik. Beberapa gunung terbentuk karena tabrakan dua lempeng. Prosesnya menghasilkan rangkaian gunung berapi. Nah, ketika dua lempeng tabrakan, lempeng yang massa jenisnya lebih besar akan menekuk ke bawah. Kemudian batu-batu pada lempeng itu menekuk, terus melebur jadi magma. Magma ini naik ke atas karena perbedaan massa jenis itu tadi, seperti pada gambar di halaman 122.
aktivitas lempeng dapat membentuk rangkaian gunung berapi. Rangkaian gunung berapi ini artinya ada beberapa gunung berapi yang letaknya cenderung tidak berjauhan. Ya tentu tidak dekat sekali. Tapi ketika kita melihat di peta dunia, tampak polanya bahwa gunung-gunung ini membentuk sebuah barisan. Nah, salah satu rangkaian gunung berapi yang dikenal dengan Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Ini yang seringkali menjadi pusat gempa di sekitar Samudra Pasifik, termasuk Indonesia. Hampir 90% pusat gempa itu ada di sepanjang cincin api Pasifik ini. Nah, Indonesia terletak di dalam cincin api Pasifik atau Ring of Fire ini, sehingga banyak terbentuk gunung api di Indonesia. Karena Indonesia ini terletak di jalur pertemuan antara lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Nah, gunung api ini membentuk barisan dari barat sampai timur Indonesia di berbagai pulau, Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, sampai Kepulauan Maluku. Kita ini punya sekitar 150 gunung berapi. 150 gunung berapi di satu negara itu termasuk banyak sekali. Nah, gunung-gunung itu ada yang aktif, ada yang tidur, atau istilahnya adalah dorman. Gunung api aktif itu gunung api yang memiliki aktivitas vulkanik yang tinggi dan meletus dalam waktu yang pendek. Contohnya, Gunung Merapi. Dari tahun 1000 Masehi, Gunung Merapi ini sudah meletus sampai 80 kali. Nah, kalau yang dorman ini artinya gunungnya tidak terdapat aktivitas vulkanik dalam waktu yang cukup lama. Tapi tetap saja gunung tersebut bisa meletus sewaktu-waktu. Contohnya, Gunung Sinabung. Gunung Sinabung ini meletus tahun 1600 Masehi. Jadi sudah lama sekali. Terus tiba-tiba aktif lagi tahun 2010. Meletus lagi tahun 2013. Jadi sempat tidur cukup lama dari 1600 sampai 2010. Nah, erupsi ini apa? Erupsi ini adalah keluarnya magma dan material lainnya di dalam bumi oleh letusan gunung berapi. Nah, erupsi ini kita di masyarakat lebih mengenalnya dengan istilah gunung meletus. Letusan gunung berapi ini bisa mengakibatkan kerusakan yang sangat besar. Nah, erupsi ini disebabkan apa? Disebabkan oleh tekanan gas yang sangat kuat di dalam bumi, terus mendorong magma. Makanya magma akan terus naik ke atas, ke permukaan, karena dia suhunya sampai 1200 derajat Celcius. Jadi batu-batu di sekitarnya juga meleleh. Makanya terjadi penumpukan magma. Nah, tekanan udara itu makin lama makin besar. Jadi energinya besar ketika magma keluar. Kalau litosfer yang ada di atas magma atau susunan batuan yang ada di atas magma itu tidak mampu menahan tekanan dari bumi, ya terjadi erupsi, terjadi gunung meletus tadi. Magma terus material lain itu lompat atau terdorong melalui kawah gunung berapi. Energi yang tersimpan tadi itu, yang dari gas mendorong itu tadi, dilepaskan dalam bentuk ledakan dan semburan yang sangat kuat ketika erupsi. Di halaman 125 ada kotak ayo berdiskusi. Jadi diminta untuk membuka link itu, terus diskusikan dengan teman bagaimana erupsi pada gunung berapi yang dorman dan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi erupsi pada gunung yang dorman. Seru itu. Selanjutnya, material yang dikeluarkan waktu letusan gunung berapi itu meliputi material padat, cair, dan juga gas. Material padatannya berupa batuan dan mineral dari dalam bumi. Hasil lainnya adalah lava dan lahar. Nah, lahar itu apa? Lahar itu lava yang sudah bercampur dengan batuan, air, dan material lain. Kalau lava apa? Tadi sudah ya, bisa dilihat di buku lagi. Nah, letusan gunung berapi juga menghasilkan gas beracun, yaitu hidrogen sulfida H2S, sulfur dioksida SO2, dan nitrogen dioksida NO2. Penamaan dan penulisan zat-zat termasuk gas-gas ini bisa kalian pelajari di pelajaran kimia nanti. Nah, selain material itu, letusan gunung berapi juga menghasilkan awan panas atau piroklastik yang kita kenal di masyarakat dengan istilah wedhus gembel. Awan panas ini seperti awan yang mengalir bergulung-gulung, terdiri dari batuan pijar, gas panas, juga material lain. Suhunya sampai 700 derajat Celcius, kecepatannya sampai 200 km per jam. Wedhus gembel ini biri-biri ya. Nah, bentuk
awan ini kan seperti biri-biri, makanya di Jawa atau di masyarakat disebut dengan wedus gembel. Daya penghancur dari letusan gunung berapi ini sangat besar. Lahar dan abu vulkanik itu bisa merusak segala sesuatu yang dilewati. Lava pijar yang keluar juga membuat hutan di sekitar gunung itu terbakar. Tentu ini akan mengancam ekosistem alami di hutan itu. Suhu tinggi awan panas yang mengalir menuruni bukit bisa merusak ekosistem, juga membunuh makhluk hidup. Gas beracunnya dan hujan debu akan mencemari udara dan membuat gangguan pernapasan. Jadi hampir tidak mungkin menghindari kerusakan saat terjadi gunung meletus. Oleh karena itu, sangat diperlukan evakuasi. Nah, untuk memudahkan, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM ini membedakan status gunung api menjadi 4. Ada 4 level atau tingkatan. Pertama, level terendah. Statusnya normal, warnanya hijau. Bukan warna gunungnya, tapi diisyaratkan dengan warna hijau. Sedangkan paling tinggi adalah status awas. Warna isyaratnya merah. Lengkapnya dilihat di tabel ya, halaman 126 dan 127. Nah, buat kita di Indonesia, apalagi yang tempat tinggalnya di dekat gunung berapi, harus bisa membaca alam sebagai pertanda gunung ini akan meletus. Ada tandanya, misal suhu di sekitar gunung berapi ini terus meningkat. Jadi air dari sumber air pegunungannya menjadi hangat dan beberapa sumber air bisa mengering tuh. Tumbuhan-tumbuhan yang hidup di sekitar daerah itu juga jadi layu karena suhu yang terus meningkat. Selain itu, ada suara gemuruh dan gempa kecil biasanya terjadi terus-menerus. Kita juga bisa melihat perilaku hewan yang tinggal di gunung itu. Kalau hewan yang tinggal di atas gunungan mulai turun gunung, bisa jadi ini pertanda bahwa gunung akan meletus. Kalau kita sudah tahu gunung akan meletus, ya kita harus mengungsi ke tempat yang aman atau ke titik evakuasi. Kita perlu juga mengikuti arahan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Mitigasi bencana itu apa sih? Mitigasi bencana itu rangkaian upaya untuk menurunkan risiko bencana. Ini bisa dilakukan dengan pembangunan fisik atau masyarakat ditingkatkan kemampuannya dan ditingkatkan kesadarannya untuk menghadapi ancaman bencana. Intinya adalah upaya untuk menghadapi bencana dengan baik dan aman. Pusat ini biasanya ada di masing-masing gunung berapi. Nah, kalau kita tahu status gunung berapi, jadi kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau mau mengungsi, kita juga perlu persiapan peralatan dan dukungan logistik. Yang utama, kita perlu tahu di mana pos evakuasi dan jalur evakuasi yang sudah disiapkan. Sehingga kalau ada apa-apa, cepat kita bisa bertindak. Penduduk yang tempat tinggalnya jauh di lereng gunung, kadang juga direkomendasikan untuk mengungsi. Karena dampak letusan itu bisa jadi melebihi perkiraan para ahli. Ketika evakuasi, kita perlu menghindari jalan yang dekat dengan sungai. Karena sungai itu bisa dilalui lahar dingin. Kita juga perlu pakai masker atau kain untuk melindungi pernapasan dari debu vulkanik. Lahar dingin itu apa? Lahar dingin adalah materi letusan gunung berapi, misalnya abu, kerikil, pasir, batu yang tersapu air hujan di hulu, di atas. Terus mengalir menuruni lereng ke hilir, ke bawah. Lahar dingin ini sangat mungkin terjadi dan harus kita hindari. Ciri-cirinya biasanya ada suara gemuruh dan aliran air yang sangat deras. Proses evakuasi ini sendiri bisa dilakukan secara individu atau kelompok sesuai arahan ya. Ini beberapa tindakan tanggap darurat yang bisa kita persiapkan. Nah, ketika letusan gunung ini sudah selesai, kadang kita belum boleh kembali ke rumah. Ya intinya kita harus terus mengikuti arahan dari pihak berwenang. Kalau kita ada di daerah yang terkena hujan debu vulkanik, ini seperti ada debu tapi terus-terusan, biasanya terkena di kota-kota di bawah tapi lokasinya tidak jauh dari gunung. Atau bisa jadi jauh sekali ketika letusannya besar, seperti pada letusan Gunung Krakatau. Nah, kalau daerah kita terkena hujan debu vulkanik ini, kita perlu memakai masker pasti. Kalau kita menggunakan lensa kontak, sebaiknya dilepaskan karena debu ini bisa menempel lensa kontak itu dan merusak mata. Dari tadi kita sudah membahas serem-seremnya dari letusan gunung berapi, tapi sebetulnya ada juga manfaatnya. Contoh misalnya,
tanah yang dilalui material vulkanik gunung berapi itu bisa dipakai sebagai lahan pertanian. Letusan gunung berapi ini akan membawa mineral dari dalam tanah bersama lahar dingin dan material lain, sehingga tanah yang dilalui lahar dingin dan material lain ini mengandung mineral tinggi yang menjadikan tanahnya menjadi subur. Abu vulkanik hasil letusan itu juga dapat dimanfaatkan menjadi campuran adonan semen. Sisa-sisa letusan juga menghasilkan bahan tambang yang nilainya tinggi seperti belerang, pualam, dan lain-lain. Bisnis pariwisata juga berkembang setelah letusan gunung berapi. Nah, berkembangnya bisnis-bisnis ini juga tentu lapangan pekerjaan semakin terbuka. Kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar itu juga meningkat. Di kota halaman 130 dan 131 itu, kita diminta untuk mensimulasikan terjadinya erupsi gunung berapi. Alat dan bahan, bubur kertas, papan triplek, baskom, cuka makanan, soda kue, deterjen pewarna kuning atau merah, cat air warna hijau, kuning, coklat. Cara kerjanya, membuat gunung berapi. Campurkan bubuk kertas dengan lem yang telah dilarutkan dengan air panas. Ini lem kayu atau tepung kanji ya. Bentuk adonan menyerupai gunung. Letakkan di atas triplek. Jangan lupa membuat lubang di tengah gunung. Dari puncak sampai dasar. Buat alur gunung untuk nambah efek aliran lava. Warnai gunung dengan warna coklat. Daerah kaki gunungnya kombinasi kuning dan hijau ya kan. Terus sekarang membuat adonan magma. Campurkan cuka, deterjen, pewarna dalam baskom sehingga menjadi adonan magma. Demonstrasikan erupsi. Masukkan soda kue ke dalam rongga yang ada di gunung buatan. Masukkan adonan ke dalam rongga gunung buatan. Amati apa yang terjadi pada gunung buatan itu. Nah, analisis ya. Apa aja yang dikeluarkan saat gunung buatan erupsi? Coba identifikasi. Bandingkan hasil identifikasimu dengan teori tentang erupsi gunung berapi. Nah, seperti kalian tahu, ada beberapa gempa dan tsunami yang cukup terkenal di Indonesia ya, di zaman sekarang. Misal tsunami Aceh, gempa Palu, terus tsunami Anyer. Penyebabnya masing-masing apa ya? Saya mau sedikit cerita tentang Gunung Krakatau. Jadi ada dua tulisan yang cukup detail yang membahas tentang ini. Yang pertama, Pusaka Raja Purwa. Dituliskan, seluruh bumi terguncang hebat dan guntur menggelegar. Diikuti hujan lebat dan badai, tapi air hujan itu bukan mematikan ledakan api Gunung Kape, melainkan semakin mengobarkannya. Suaranya mengerikan. Akhirnya Gunung Kapi dengan suara dahsyat meledak berkeping dan tenggelam ke bagian terdalam dari bumi. Kitab Raja Purwa ini salinannya masih ada di Perpustakaan Nasional. Tertulis juga di tahun Saka 338 atau kalau dalam Masehi 416 Masehi, terdengar bunyi menggelegar terdengar dari Gunung Batuara yang dijawab dengan suara serupa yang datang dari Gunung Kapi yang terletak di sebelah barat Banten modern. Kitab ini dituliskan oleh Ranggo Warsito yang lahir 1802, meninggal 1873, tapi tulisan-tulisan ini dituliskan sebelum gempa besar kedua terjadi. Jadi gempa pertama terjadi tahun 416 Masehi seperti yang tertulis, dan satu lagi tahun 1883. Kalau tahun 1883 ada namanya Johanna Beirik yang menuliskan kisah detail tentang apa yang terjadi pada tahun 1883. Jadi dikisahkan gunung ini meletus tanggal 26 jam 1 siang dan tanda-tandanya seperti hewan yang gelisah dan ayam tidak mau bertelur itu dari sekitar 3 hari sebelumnya. Gunung ini meletus selama 20 jam terus-menerus. Langit sampai gelap tidak bisa membedakan siang dan malam, petir kilat terus menyambar, dan 27 Agustus, 1 hari kemudian, gunungnya runtuh. Terjadi 2 kali tsunami. Yang pertama, tanggal 26 itu tsunami akibat meletusnya gunung, sehingga ada gempa, terjadi tsunami. Dan 27 gunungnya runtuh di atas laut, sehingga terjadi tsunami lagi. Nah, ini yang terjadi tahun 1883. Kira-kira yang terjadi tahun 2018 kemarin, tsunami Anyer, apakah disebabkan oleh Krakatau atau disebabkan oleh pergerakan lempeng? Atau istilah lainnya, apakah tsunami ini disebabkan oleh gempa vulkanik atau tektonik? Yang mana kira-kira? Nah, begitu. Jadi ini adalah bagian 2 dari lapisan bumi. Jangan lupa isi komen untuk absensi, menunjukkan bahwa kalian sudah belajar bagian ini ya. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan asal sekolah. Nanti semua video ditulis hal yang sama.
biar gurunya tahu siapa yang sudah belajar, siapa yang belum. Setelah ini kita lanjut ke part 3. Part 3. Nah, ini sebetulnya bagian akhir dari lapisan bumi. Nah, di part 3 ini kita akan belajar sama-sama namanya siklus air. Air itu tampak sederhana, tapi apalagi buat kita yang tinggal di Jakarta, kita tahu lah bahwa ada masa-masa kita was-was ya. Kita was-was apakah tempat kita akan kena banjir atau enggak. Nah, gimana ceritanya air ini kok dari di bawah jadi hujan, jadi sebagian ada cerita badai dan sejenisnya. Nah, kita ini akan belajar di part 3 ini ya. Sampai jumpa di part 3. Jangan lupa isi komen dan subscribe. Oke? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.